Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wa ba'da. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir li walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya, halaman 12. Wa fiha lan ing dalem sanah hadasat terjadi apa ghazwatu Wadil Qura, perang Wadil Qura. Jadi banyak peperangan yang dinamai dengan nama tempatnya ya. Kadang-kadang dengan nama pasukannya, nama generasinya ya, nama marganya ya. Wa fi halan ing dalam sanah raja'a bali sapa muhajirul habasyati pira-pira wong kang hijrah kota Habasyah. Wa fi halan dalam sanah kharaja medal sapa Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Makkah maring Makkah biman kelawan wong kana kang ana sapa man sapa man iku ma'al satane Kanjeng Nabi ala sulhul Hudaybiyati ing atase perdamaian Hudaybiyah muktamiron hale nglakoni umrah di tahun-tahun ini ya, tahun-tahun ke-7 Hijriah ini ada orang-orang yang hijrah dari Habasyah kembali ke Makkah Madinah. Kemudian Rasulullah SAW bersama orang-orang ya setelah perjanjian Hudaybiyah ini ya itu melaksanakan umroh. Jadi kalau haji itu anjurannya kan 5 tahun sekali anjurannya ya kalau bisa. Kalau umroh ya kapanpun ya. Cuma umroh khusus bulan Ramadan itu apa? Pahalanya seperti ibadah haji ya. Nah, sebenarnya haji dan umroh ini kan untuk kepentingan pribadi ya. Ya. Ada ibadah yang untuk kepentingan umum ya. Yang ini justru apa? Lebih afdol ya. Jadi kan ada kaidah ya. Kalau peribadatan itu bisa lebih meluas ya kemanfaatannya ya. Itu keafdolihannya juga lebih apa? Lebih diutamakan ya. Jadi makanya kalau masih ada tetangga, masih ada saudara yang mungkin kemiskinan, yang kelaparan, sementara dia kok dengan sangat mudah ya ibadah umroh bahkan haji setiap tahun ya, umroh setiap bulan bahkan ya. Nah itu dipertanyakan ya. Sebenarnya lebih utama apa? Menolong fakir miskin, lebih-lebih yang kelaparan ya. Ya. Itu seperti khutbahnya Syekh Abdul Qadir ya. Khutbahnya singkat sekali ya. Memberi sesuap nasi bagi perut yang kosong, yang kelaparan lebih utama daripada membangun 1000 masjid jamek.
ya. Kalau masjid jamek walaupun 1000 ya, itu kan tidak ada kaitannya dengan nyawa ya. Tapi kalau sesuap nasi ya, bagi orang yang kelaparan kan menyambung nyawa ya, melangsungkan kehidupan itu. Tentunya hifdzun nafsi lebih diutamakan ya. Jangan sampai orang itu fokus hanya kepada Allah saja, tapi kepada makhluk lainnya terbengkalai ya. Dia ibadah ya untuk dirinya sendiri ya. Dia ibadah itu kembalinya ke dia sendiri. Ada ibadah-ibadah yang justru diperhatikan oleh Allah ya. Yakni kalau dia itu mau memperhatikan sesama makhluk yang lain ya. Jadi Allah itu akan memberi kasih sayang bagi hamba yang mau berkasih sayang ya. Jadi kalau kita menyayangi yang ada di bumi, yang ada di langit akan menyayangi kita ya. Itu rumusnya. Fakharajat mongko medal sapa Quraisyun wong Quraisy mim Makkah sangking Makkah. Pamakathanuli kendel sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalem Makkah salah satu ayamin ing dalem 3 pira-pira dina. Summa raja'an likundur sapa Kanjeng Nabi di ini perjalanan umroh beliau bersama orang-orang. Kalau haji itu bisa dikodok nggak? Dikodokan bisa ya? Atau kalau tidak bisa melakukan haji ya diwakilkan ya. Diwakilkan itu bisa ya. Jadi mengkodokkan haji orang yang tidak bisa ya. Gini. Kalau saat ibadah haji itu ada rukun ya yang tidak terpenuhi ya, itu kan harus mengulang ya, harus haji lagi. Jadi haji itu selagi mampu wajib dilakukan ya. Nah, kalau tidak mampu ya nanti bisa diwakilkan gitu ya. Bagi orang-orang yang sudah wafat itu kalau mau dihajikan bisa ya. Orang-orang yang sudah wafat itu kalau mau dihajikan itu bisa sah dan sahih ya hadisnya ya. Tsumma raja'a nuli tersane wa fi hadis sanatilan ing dalem iki taun tazawwaja garwa sapa Rasul kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Sofiyah ta ing Sofiyah ba'da fathi Khaybar ing dalam sause kebukae Khaybar wa tazawwaja lan ngerapi garwa sapa kanjeng Nabi Maimunah ta ing Maimunah di Makkah ta ing dalam kota Makkah. Di pada tahun ke-7 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersunting 2 istri ya. Yang pertama Sofiyah ini setelah kemenangan ya, menaklukkan kota Khaybar ya. Nah, terus yang kedua ini Maimunah ya. Maimunah ini pernah istrinya Sayyidina Hamzah ya. Jadi istrinya paman beliau ya. Paman Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini menunjukkan bahwa boleh menikahi mantan istri paman ya, bisa saja ya. Ini selagi tidak mahram itu boleh ya dinikahi, walaupun dekat jaraknya. Walaupun dekat mungkin dari sisi
silsilah ya, keturunan atau mungkin hubungan kekeluargaan ya. Seperti saudara sepupu itu boleh dinikah ya, saudara sepupu itu boleh dinikah ya, tunggal mbah itu. Cuma kalau di Jawa mungkin terlalu dekat ya, ya kurang populer ya. Nah, kalau kemarin ada ya anak angkat, mantannya anak angkat itu diperistri ya, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Jadi Rasulullah ini sekaligus mempraktekkan, sekaligus menegaskan ya, mana yang boleh, mana yang tidak ya. Jadi urusan pernikahan itu memang kalau Rasul sekali lagi bukan menuruti hawa nafsunya, bukan ya. Di mata umum orang-orang yang nggak suka mungkin memvonis apa Nabi itu suka apa, suka perempuan dan sebagainya. Sebenarnya seandainya alasannya kok itu, tentunya yang dipilih perawan semua ya, padahal tidak. Yang perawan itu istrinya Nabi hanya satu, lainnya janda semua ya. Jadi sebenarnya antara perawan dan janda itu ya tergantung ya, tergantung. Tapi Rasul menganjurkan kalau mencari jodoh itu yang perawan ya. Ya. Janda itu kalau udah kepepet ya. Jadi kalau perawan itu apa? Ya meskipun belum pengalaman ya, tapi lebih nikmat, lebih menggoda ya. Kalau janda ya mereka sudah berpengalaman ya. Mereka apa? Ya biasanya lebih cor-corin, lebih gemati gitu ya. Jadi yang penting jangan mempermainkan janda. Pedotan ning dalan digoleki ya. Jadi semua mengandung hikmah. Semua yang dilakukan Rasul ini apa? Mengandung hikmah yang besar sekali. Jadi setelah kemenangan perang Khaybar lah, di sini Rasulullah pernah apa? Mau dibunuh ya, mau diracun ya. Diracun itu oleh orang Yahudi ya, perempuan ya. Menghidangkan kaki kambing ya, sambil itu beracun. Itu Rasulullah sempat makan tapi terus dilepehke ngono ya. Itu ada sahabat yang makan terus wafat di tempatnya. Nah saat itu Rasul terus berbekam ya, hijamah. Rasul juga memerintahkan para sahabat untuk berbekam ya, yang masih hidup ya. Jadi orang jahat itu selalu ada ya. Nah, tapi motif si perempuan ini mau meracun ternyata apa? Ingin menguji ya, kalau memang Nabi pasti akan selamat ya, tidak ada apa-apa ya. Karena itu Nabi ya, memang tidak apa-apa ya, tidak wafat ya. Nabi akhirnya memaafkan perempuan ini ya. Wafihalan yang dalam sana aslama mlebu Islam sapa Khalid bin Walid, Khalid bin Walid wa Amr bin al-As, Amr bin al-As
wa Utsman bin Abi Talha lan Utsman bin Abi Talha. Jadi pada tahun ini ada tokoh-tokoh yang masuk Islam ya. Di antaranya Khalid bin Walid ini ya, Amr bin As, Utsman bin Abi Talha. Khalid bin Walid itu yang punya pengalaman perang itu ya. Sejak Khalid bin Walid ini nanti ditunjuk sebagai panglima perang itu kan selalu menang ya, selalu menang. Tapi walaupun Khalid bin Walid ini selalu menang terus ya, nanti pada masa Khalifah Umar, Khalid bin Walid ini apa? Pensiun ya, pensiun sehingga wafatnya tidak di medan perang ya, tapi wafatnya apa? Di atas kasur ya. Jadi dulu waktu hidup, waktu memimpin perang itu ya tangguh sekali ya, tidak pernah kalah ya. Khulasatu sanati ay hadine kisah iki iku khulasatu sanati ringkesane taun asal minati kang kaping 8 menal hijrati saking hijrah. Bisanati ing dalam tahun asal minati kang kaping 8 hadasat terjadi apa ghazwatu Mu'tah, perang Mu'tah. Qutilalan dipateni pihak ing dalam ghazwah sapa ru'asa ul-jaisi pira-pira kepalane tentara. Zaid bin Harisata ya Zaid bin Harisah wa Ja'far bin Abi Thalib lan Ja'far bin Abi Thalib wa Abdullah bin Rawahah lan Abdullah bin Rawahah. Fa akhadha nuli nyekel ar-rayata ing gendera sapa Khalidun Khalid bin Walid Khalid bin Walid wa qatal materi sapa Khalid narumi sange wong Romawi maktalatan ing jiwa ya, azimatan kang agung. Di ke-8 Hijriah ya, tahun ke-8 ini ada perang Mu'tah. Di sini banyak tokoh-tokoh ya, yang wafat ya. Kemudian terus bendera ini apa diambil alih oleh Khalid bin Walid ya. Jadi melalui tangan beliau ini ya. Kemudian banyak menghabisi apa orang-orang Romawi ya. Jadi di masa Rasul itu ada 2 kerajaan besar ya, Romawi dan Persia. Kerajaan yang sudah berabad-abad ya. Nah nanti mulai zaman Rasul ya, ini sudah mulai ada bibit-bibit pertempuran ya. Nah, nanti pada saatnya akhirnya ya berhasil ditumbangkan ya. Sampai ada masa Khulafaur Rasyidin ya. Itu bisa ditaklukkan. Wa khallasa lan nyelametake sapa Khalid al-Jaisha ing tentara al-Islamiyah kang bangsa Islam minhum sangking ar-Rum ufiha lan ing dalam sanah fataha buka ini maksudnya apa? Menaklukkan ya, menguasai kembali yang memiliki kota Makkah ya. Sabar Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam salam kebaring rahmat azim sapa Allah alaihi ngatas Kanjeng Rasul wa sallama lan muga paring selamat sapa Rasul. Makkah ing kota Makkah linak di Quraisyin krana rusake wong Quraisy syartan ing syarat
min ahdil Hudaybiyati saking perjanjiane Hudaybiyah. Jadi tadi Khalid bin Walid itu berhasil menyelamatkan banyak tentara muslim ya dari musuh yang sangat besar kekuatannya ya, Romawi ya. Bangsa Romawi ya. Itu punya teknik peperangan yang unik tapi lucu ya, lucu dan konyol ya. Ya. Itu pasukan itu gandeng-gandeng ya, direnteng-renteng. Itu kalau mau membunuh malah mudah ya. Pateni pucuke liyane kerek ngerentengi tok, kerek babati tok. Kalau pasukan tidak direnteng-renteng kan malah iso bebas ya. Di perang itu butuh gesit ya, butuh lincah. Nah, kalau ditali-tali ya, diikat itu kan malah tidak bisa banyak bergerak, malah memudahkan apa? Wafat ya. Memudahkan mati ya musuh ya. Ini pada tahun ke-8 ya Rasulullah nanti membuka kembali ya kota Makkah ya, menaklukkan Makkah. Di Rasulullah itu kan kelahiran Makkah ya. Nanti hijrahnya ke Madinah toh. Kemudian nanti Nabi Muhammad SAW itu mengambil alih Makkah ya, menguasai kembali Makkah, dijadikan apa? Pusat Islam ya, ila yaumil qiyamah tentunya ya. Ya, karena di situ ada Baitullah ya. Jadi orang haji ya di situ semua ya. Di Ka'bah ya. Ka'bah itu dulu sejak zaman Nabi Adam ya. Meskipun bentuknya belum seperti itu ya. Jadi makanya sering ya peperangan itu tidak jadi dilaksanakan ya. Pertempuran itu tidak jadi berkecamuk dengan alasan apa? Menghormati Makkah ya, menghormati apa? Ka'bah ya, menghormati kota tertua bahkan ya, menghormati tanah haram. Kadang-kadang dijadikan apa? Alasan, dijadikan apa? Dijadikan alat ya, sebagai apa? Sebagai upaya apa? Untuk lebih memilih jalur damai ya. Di menghormati kemuliaan Ka'bah ya, kemuliaan kota Makkah. Apalagi di bulan-bulan mulia ya, di bulan-bulan mulia. Nah, kecuali mereka menyerang ya, kecuali mereka apa? Berada di tempat. Ya, mau tidak mau harus melawan. Seperti saat Mbah Hasyim Asy'ari ya dimintai fatwa tentang tentara sekutu yang mau kembali ke Indonesia itu ya, itu kan langsung resolusi jihad ya. Jadi memfatwakan jarak sekitar jarak boleh kosor ya, jarak dekat ya, terhitung dekat ya. Jarak apa yang tidak melampaui kosor ya. Jadi itu terhitung apa? Berarti musuh memasuki wilayah ya, berarti genting ya. Jadi semua harus angkat senjata, semua harus ikut apa? Berperang ya.
tidak peduli laki-laki perempuannya. Itu kalau sudah mendesak ya. Dan biasanya perang itu ada kode etiknya istilahnya ya. Di perang itu ada aturan internasional ada. Dan sejak zaman dulu itu ada ya, perang itu ya. Tentunya yang berangkat ke medan perang itu yang prajurit ya. Yang perang yang prajurit itu. Nah, biasanya laki-laki, perempuan ada itu kalau ada tujuan lain ya, misalnya mendampingi atau mungkin untuk mengobati atau mungkin untuk masak dan sebagainya. Nah, seperti aturan perang sekarang juga gitu ya, tidak boleh menyerang masyarakat sipil ya, tidak boleh membunuh masyarakat biasa ya. Nah, tapi ini akhirnya disalahgunakan ya. Biasanya para tentara ini apa? Menyamar sebagai rakyat biasa. Nah ini kendalanya di situ ya. Jadi perang itu memang satu saat harus ditempuh ininya gitu ya. Saya kira sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pertemuan selanjutnya temannya tetap disemangati ya. Ini nanti kalau tiba-tiba khatam gimana ini ya? Mau ada kitab lanjutan atau dicukupkan sekian ya? Ya wallahu alam ya, nanti ya lihat perkembangan ya. Lebih main di wet-wet ya, sedikit ya. Ya nanti lihat situasinya ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.